오래간만이네, 나의 형제. 자, 여기 봐. 여기. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Dilanjutkan di episode kelima, Fan yang telah berubah menjadi monster berlari ke arah Won Mi-ho dan bersiap untuk menusuknya. Cipratan darah mengenai wajah Won Mi-ho dan ternyata Fan telah menusuk tangannya sendiri dan kemudian ia kembali menjadi manusia. Johan segera berlari menolong Won Mi-ho dan pingsan di pangkuannya. Fan memutuskan untuk pergi dari sana. Pelayan Jang menanyakan apa yang telah terjadi kepada Johan dan Johan memberitahunya bahwa ia ingin memastikan sesuatu. Yang ternyata Fan telah menyelamatkan Won Mi-ho walau harus melukai tangannya sendiri. Johan juga memutuskan untuk melindungi Won Mi-ho. 그저밖에 없네. 아니요. 제가 확인한 건 그자의 실체입니다. 그럴 순 없죠. Gungtan terus membangunkan iblis nafsu dan Fan terus merasakan energinya. Sepasang pendaki berjalan bersama dan sang pria memutuskan untuk istirahat sebentar. Wanita itu melanjutkan perjalanannya sendirian dan kemudian ia melihat ada orang yang sedang mengambil hati dari tubuh manusia. Ia berusaha melarikan diri, tapi pada akhirnya ia tertangkap oleh iblis tersebut. Para nenek berkumpul dan membicarakan tentang berita yang akhir-akhir ini sering terjadi, dan mereka menduga itu adalah ulah iblis rubah. Bu Yeomji mendengar percakapan mereka dan menanyakan tentang iblis rubah. 고사랑 절대 죽는 법이 어때? 야, 염지야, 안 늦으시냐? 학교 빨리. Johan mencari Won Mi-ho ke kamarnya, tapi ia tidak berada di kamar. Won Mi-ho pergi mencari Fan dengan mengikuti GPS yang ada di smartphone-nya. Won Mi-ho berniat untuk mengobati luka Fan, tapi Fan melarangnya untuk mendekat karena kejadian semalam. 됐고. 그때 열어봐. 오지 마. Won Mi-ho tetap mendekati Fan dan mempercayainya bahwa ia akan melindunginya. 한 건 약속이 아니라 당신 의지라는 거. Won Mi-ho pulang dan bertemu dengan Johan. Johan memutuskan untuk menjadi pengawalnya dan melindunginya. 제가 오늘부터 딱 옆에 붙어서 밀착 경호할 거니까. Saat ia akan masuk ke dalam mobilnya, ia teringat dengan Fan yang selalu duduk di kursi penumpang. Mereka berangkat berdua ke sekolah. Dan saat sampai di sekolah, Johan menjadi pusat perhatian para siswi. 야, 네가 교복 입고 앉아 있으면 여학생들이 널 가만두겠니? Di tengah obrolan mereka, Won Mi-ho melihat Suryeon yang dibully oleh teman-temannya karena peristiwa yang dialaminya. Ia mendekati Suryeon dan berusaha menghiburnya. Suryeon tidak mengetahui Won Mi-ho itu siapa dan kemudian Bu Yeomji datang lalu memberitahu Suryeon tentang Won Mi-ho. Suryeon mengucapkan terima kasih kepada Won Mi-ho karena telah menyelamatkannya. 한결 밝아진 누나 표정? 언제? Kemudian mereka bertemu dengan Sujin dan membahas pernikahannya. Sujin juga mengundang Johan untuk datang ke kafenya. 같이 오세요. 꼭이요. 네. Gembekju mengobati luka Fan dan bertanya kenapa ia tidak bersama dengan Won Mi-ho. Fan memberitahu Gembekju bahwa dirinya hampir membunuh Won Mi-ho. 어찌 보면 정연기보다 내가 더 위험한 존재일지도 모르겠어. Won Mi-ho pulang bersama Johan dan mereka langsung makan malam bersama. Tapi Johan mendapat telepon dari seseorang yang memberinya info tentang kakaknya. 실은 요한이 어릴 때 헤어진 형이 있습니다. Kang Chan-hee bekerja di sebuah kapal dan membersihkan kapal, tapi orang-orang di sana kurang menyukainya. Kemudian ditampilkan iblis nafsu yang sedang mengambil hati seseorang dan didatangi oleh Gungtan. 너의 고통을 없앨 방법을 알려주마. Dua ajusi yang tidak menyukai Kang Chan-hee dihabisi oleh iblis nafsu, dan Gungtan juga meninggalkan jejak pada tubuh orang tersebut. Kemudian, kapten kapal tersebut menemui Kang Chan-hee dan mengajaknya makan ramyun. Ia memberi uang kepada Kang Chan-hee dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan lain.
아이, 딴 일 알아봐. 응? Won Mi-ho mengajak pergi Johan ke kafe Sujin. Johan juga mendapat undangan pernikahan Sujin. Sementara itu, Won Mi-ho dan Sujin mencoba gaun yang akan dikenakan saat acara pernikahan nanti. Mereka tampak sangat bahagia dan Fan melihat mereka dari luar. Fan kembali ke tempat Gembekju dan mendengar obrolan para nenek yang sedang membahas korban yang akhir-akhir ini sering terjadi. Saat mereka mengatakan tubuh korban dipenuhi dengan luka pisau, Fan langsung menanyakan keberadaan korban tersebut. Fan melihat korban itu dan menyadari itu adalah ulah Gungtan. 그 시체 지금 어딨냐고. Keesokan harinya, Won Mi-ho mengajak Johan pergi keluar dan menuju panti asuhan tempat ia tinggal dulu bersama adiknya. Johan cukup terharu dengan perbuatan Won Mi-ho dan teringat akan masa lalunya bersama sang kakak. Mereka masuk ke dalam panti asuhan dan melihat-lihat sekitar. Sekretaris Won Mi-ho juga memberitahu Johan tentang alamat terkini Kang Chan-hee berada. Di sisi lain, Gungtan melihat keberadaan mereka melalui hewan melata yang ada di atap. Won Mi-ho berniat menemani Johan menemui kakaknya, tapi Johan bersikeras menemuinya sendirian. 미안하다고 말하려고요. 저 정말 되게 안 듣는 애였거든요. Lalu Won Mi-ho mendapat telepon dari Sujin dan memberitahunya bahwa ia membuatkannya kue wortel dan calon suaminya yang akan mengantarkan ke rumahnya. Calon suami Sujin berangkat sendirian dan saat di perjalanan, ia merasa seperti menabrak sesuatu dan langsung mengecek keluar. Saat berada di luar, sesuatu datang menghampirinya dan menyerangnya. Johan mencari kakaknya sesuai informasi yang didapatnya, dan akhirnya mereka berhasil bertemu kembali. Fan terus mengikuti arah gerak pisaunya dan kemudian ia bertemu dengan Gungtan yang telah menghabisi calon suami Sujin. Ia cukup kaget dan tak lama kemudian Won Mi-ho juga datang dan melihat calon suami Sujin. Fan berusaha mengejar Gungtan dan mereka akhirnya bertemu di tepi pantai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.